Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak soleh dan soleha di rumah. Hari ini kita belajar tematik tema 2 selalu berhemat energi, subtema 2 manfaat energi. Hari ini kita akan fokus pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk di tujuan pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berilah kami ilmu dan pemahaman yang luas. Amin. Sekarang kita akan belajar tentang teks petunjuk, ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengamati gambar dan membaca teks petunjuk tertulis, siswa mampu mempraktekkannya untuk membuat produk kipas dengan langkah yang benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menyajikan teks petunjuk tertulis tentang cara membuat kipas dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menyajikan teks petunjuk. Itu ya. Terus kita dapat menemukan energi di sekitar kita. Energi sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan di rumah. Baik pada saat kita menyalakan AC atau TV, itu ya menggunakan energi listrik. Terus kita harus memperhatikan penggunaan energi. Jangan sampai energi habis karena pemakaian yang tidak terbatas. Apa yang dapat kita lakukan agar energi tidak habis? Selalu berhemat akan membantu ketersediaan energi. Daripada pergi ke sekolah naik kendaraan, kita dapat naik sepeda atau berjalan kaki. Ini kalau dekat rumahnya dari sekolah ya. Tapi kalau jauh ya jangan, nanti capek. Kipas angin merupakan salah satu benda di rumah yang membutuhkan energi listrik. Itu ya. Kali ini kalian akan belajar membuat kipas yang tidak membutuhkan listrik. Bacalah petunjuk berikut dengan seksama dan praktekkan. Ini bisa dipraktekkan ya. Yang dikatakan petunjuk itu adalah langkah-langkah cara membuat kipas dari kertas. Ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan kertas terbentuk persegi segala ukuran atau kertas kado, majalah atau majalah bekas. Yang kedua, ambil lem kertas. Yang ketiga, lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm. Yang keempat, balikkan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Yang kelima, lipat lagi lipatan kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. Yang keenam, lem di sisi kertas yang saling berhadapan. Yang ketujuh, kipas siap dipakai. Bandingkan kipasmu dengan kipas temanmu, apakah ada yang berbeda? Ini kalau kita offline ya. Inilah langkah-langkah cara membuat kipas terbuat dari kertas. Ini ya. Terus ini bisa juga anak-anakku sekalian di rumah, ayo membaca. Ini tentang listrik ya. Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air?
Karena itu, tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Biasanya kalau orang main layangan itu di tanah lapang. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaliknya, kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu, petir juga mengandung listrik? Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Begitu nak ya. Jadi ketika hujan atau guntur ada kilat, itu segeralah untuk masuk di rumah atau di ruangan. Itu tadi tentang penjelasan energi listrik dengan cara membuat kipas angin dari kertas. Untuk tugasnya, insya Allah mudah ya. Carilah bentuk-bentuk kipas yang berbeda. Tulislah dan jelaskan cara membuatnya. Yang kedua, buatlah petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Yang pertama ini seperti caranya menjelaskan ini nak ya, untuk tugasnya. Ini cara membuat kipas kertas. Inilah yang dikatakan petunjuknya, caranya. Jadi ketika membuat kipas harus dijelaskan bagaimana langkah-langkah membuat kipas gitu. Tapi jangan ini yang ditiru ya, cara membuatnya. Silakan mencari model lain. Nah ya. Ini tugasnya, carilah bentuk-bentuk kipas yang berbeda, maksudnya berbeda dengan contoh di atas. Tulislah dan jelaskan cara membuatnya. Kalau bisa cara ditulis di buku tulis langkah-langkahnya, lalu kipasnya bisa ditempel di buku, boleh juga tidak ya. Kalaupun kipasnya tidak bisa ditempel, yang penting ada langkah-langkah yang ada di buku tulis. Tugas kedua itu buatlah petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Insya Allah gampang soalnya ya. Semoga dimudahkan dalam menjawab soal. Ustazah tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.